Dan kita sama-sama awali dengan sama-sama membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran olahraga. Anak-anakku sekalian, sebelum nanti Bapak menyampaikan materi yang akan Bapak sampaikan, marilah kita sama-sama awali pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk pagi ini berdoa yang akan dipimpin oleh Azizan 5B. Azizan, boleh teman-temannya ya dipimpin untuk berdoa bersama-sama. Yuk, punya dibuka Azizan. Ya. Ya. Semuanya ikut dibuka ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Profis Alhamdulillah ya, kita sudah sama-sama berdoa. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat terus belajar. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi, ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Ya, yang pertama terkait dengan pembelajaran PJOK. Ya, jadi materi-materi yang akan Bapak berikan satu. Nah, ketika Bapak memberikan lewat Zoom, yang kalian perhatikan adalah disimak baik-baik apa yang akan disampaikan. Kemudian nanti akhir dari materi akan disampaikan tugas-tugas apa yang harus kalian lakukan. Itu nanti ketika lewat Zoom. Kemudian di pertemuan berikutnya, jadi ada 2 tugas ya. Yang pertama itu tugas pengetahuan, di mana kalian harus mempelajari materi yang akan disampaikan oleh Bapak. Ya, di sana ada merangkum. Karena apa? Karena pelajaran PJOK ini kalian tidak dibekali dengan buku paket. Jadi kalian belajarnya dari mana? Ya dari materi yang disampaikan oleh Bapak melalui Google atau GCR ya. GCR, nanti kalian bisa belajar di sana.
Kemudian tugas berikutnya adalah ada praktek. Nah, jadi minggu berikutnya kalian akan diberi tugas tes praktek. Nah, nanti juga tugasnya akan disampaikan melalui GCR juga dan dikumpulkan melalui GCR juga. Tapi ketika di GCR-nya bermasalah tidak bisa dikirim, kalian bisa mengirimkan lewat BA atau di Japri. Jadi intinya ada komunikasi dengan Bapak. Ya oke anak-anakku sekalian, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan materi yang Bapak share kemarin ya, yaitu terkait dengan materi permainan bola besar. Nah, jadi subtemanya adalah permainan sepak bola. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi sebelum Bapak sampaikan, Bapak ingin bertanya, apakah kemarin ada yang belum merangkum ya, merangkum terkait dengan materi yang Bapak sampaikan? Nah, dan Pak Ruli harap ketika ada yang belum merangkum dan mengirimkan, masih ada waktu ya untuk mengirim ya, untuk mengirim dan merangkum. Karena itu adalah materi yang menjadi bahan buat kalian untuk belajar. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa materi yang dikirim itu adalah materi untuk pengetahuan kalian. Ya, supaya apa? Supaya kalian paham ya. Jadi bukan hanya praktek saja, tapi pengetahuannya ada. Nah, mudah-mudahan ya nanti Pak Ruli akan menyampaikan apa sih yang di dalamnya permainan bola besar. Di situ ada sepak bola. Nah, ini sudah Bapak share ya. Nah, jadi bab 1 adalah permainan dan olahraga. Di situ mungkin nanti kita akan mempelajari terkait dengan permainan sepak bola. Nah, di situ ada gambar ya, ada Ronaldo, lagi terus kemudian ada yang lagi lari. Nah, itu. Selanjutnya, kenapa permainan sepak bola ini disebut dengan permainan bola besar? Karena bolanya berukuran besar. Nah, jadi ini ya, apa itu sepak bola? Nah, ini perlu kalian semua pahami bersama. Sepak bola. Ini ada siapa yang nyebut nih? Sayhan sama Jidan. Ya, sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim beranggotakan 11 orang pemain dan beberapa cadangan. Nah, ini kalian juga harus paham ya, bukan hanya Ikhwan saja, Akhwat saja juga harus tahu ya. Sepak bola itu seperti apa, dimainkan berapa orang, ya. Kemudian dalam satu tim itu ada berapa orang. Jadi perlu sampaikan sekali lagi bahwa dalam permainan sepak bola itu satu timnya itu berjumlah 11 orang. Jadi ketika dalam pertandingan itu berarti jumlahnya ada 22 orang. Jadi harus kalian pahami ya. Jadi satu tim dalam pertandingan sepak bola itu berjumlah 11 orang. Nah, jadi kalau dalam pertandingan, nah, kalian di sini harus paham ya. Jadi bedanya satu tim dan dalam satu pertandingan itu jumlahnya pasti berbeda. Kalau dalam satu pertandingan jumlah pemain sepak bola berarti ada 22 orang. Kemudian, nah, ini juga sama permainan sepak bola. Berbeda dengan permainan futsal ya. Kalau permainan futsal lebih kecil bolanya. Ya, bolanya lebih kecil dan sepak bola jumlah pemain juga berbeda. Kalau futsal itu jumlah pemain satu timnya itu 5 orang. Nah, itu. Dan ini juga sama, ukuran lapangannya juga berbeda. Ukuran lapangan sepak bola dan futsal tentunya itu pasti berbeda. Karena lapangan sepak bola itu ukurannya lebih
lebar, ya, lebih panjang dibanding dengan lapangan futsal. Nah, kemudian dari lapangan, nah ini ada gambar lapangan sepak bola. Nah, nanti kalian juga harus paham ya, lebar dan panjang lapangan sepak bola. Di sana sudah ada gambar, terlihat ya gambarnya ya. Nah, ini panjang lapangan sepak bola standar nasional atau internasional itu panjangnya kurang lebih 100 sampai 110 meter. Nah, itu panjangnya ya. Kemudian lebarnya, ada yang tahu lebarnya berapa? Halo, ada yang tahu lebar panjang lebar berapa? 65 sampai 75 cm. Oh ya. Oh, jadi itu Meter, ya. Boy, bukan sentimeter. Ya. Kemudian ini Kecil. ada beberapa ini ya ukuran lapangan. Kemudian di sana kalian perhatikan ada ukuran panjang dan lebar gawang ya. Nah, jadi kalian di samping ada panjang dan lebar bentuk lapangan sepak bola, di sana juga ada panjang dan lebar gawang ya. Gawang. Nah, jadi untuk lebar itu kurang lebih 7,32 meter ya. Itu untuk gawang. Kemudian tinggi gawang sepak bola itu kurang lebih 2,44 meter. Nah, kemudian itu kalian perhatikan ada titik ya. Di sini nih, lihat nih. Di sini ada titik ya. Ini disebutnya titik penalti. Titik penalti. Nah, di sini ada titik penalti. Ya, titik penalti ini jarak dari titik sampai ke tiang gawang ini kurang lebih ada berapa? Ada yang tahu? 18 tuh. Ini titik penalti nih. Yang mana, Pak? Bukan. Kalau 18 ini lebar daerah ini. Titik penalti ada yang titik nih. Yang titik kan ada nih. Iya, Pak. Ada. Kelihatan nggak? Ada kelihatan. Nah, ini Kelihatan. ini ya, titik ini disebut adalah titik penalti yang jaraknya dari gawang itu kurang lebih 11 meter. Nah, jadi kalian harus paham ya berapa nanti kalau ada soal-soal yang menyebutkan berapa jarak titik penalti dalam pertandingan sepak bola. Ini dilihat, kalian perhatikan di sini ya. Ini sudah tertulis juga nih. Perhatikan, nanti tadi Pak Ruli sempat sebutkan bahwa panjang lapangan, ya ini ada ukuran tadi ya, ukuran gambar tadi di sini telah dituliskan juga dari panjang lapangan 10 sampai 110. Kemudian, lebar lapangan. Lebar lapangan ini salah nggak? 65 atau 64? 65. 65 ya. Ini 65 ya. 65 sampai 75. Ini ada salah ketik kayaknya. Ya, meter ya, bukan sentimeter. Nah, ini kalian harus tahu. Sentimeter pun ada meter, Pak. Ya. Kemudian panjang daerah gawang nih, daerah. Ini daerah gawang ini bebas ya. Tadi itu adalah daerah yang bisa dikuasai oleh kiper. Kiper di daerah itu boleh memegang bola. Kalau di luar garis tadi itu kiper tidak boleh memegang bola. Kalau memegang bola berarti pelanggaran. Handsball. Jadi ini ya, handsball. Betul. Ini lihat, ini apa ukurannya 18,32 meter ya, dan 13,5 meter.
Ini jari-jari tengah tadi ya. Kemudian selanjutnya ada ukuran gawang. Nah, ini kalian harus paham ya, harus mengetahui berapa sih ukuran gawang, tingginya gawang untuk standar pertandingan. Nah, tinggi gawang adalah 2,44 meter. Itu tingginya. Nah, itu tingginya ya. Kemudian lebarnya lebarnya adalah 7,32 meter. Jadi kalian harus paham. Jadi bukan hanya bisa main bola saja, tapi harus pengetahuan terkait dengan peraturan, terus lebar lapangan, tinggi gawang. Nah, itu harus tahu, ya. Kemudian ya ini tadi sempat Pak Rui sampaikan bahwa jarak titik penalti itu jaraknya adalah 11 meter. Nah, ini biasanya banyak yang tidak tahu ya. Banyak yang salah ketika ada soal, coba sebutkan atau tuliskan berapa sih jarak titik penalti. Nah, makanya dari sekarang kalian diberikan materi ini biar kalian paham. Ya. Kemudian, selanjutnya adalah bagaimana sih cara menendang atau menyepak bola. Itu belum makan. Itu suara siapa ya? Masih ada suara. Ini menendang bola adalah mendorong bola dengan salah satu kaki, baik kaki kanan atau kaki kiri, ya. Nah, itu ya. Jadi menendang bola itu bisa dilakukan dengan kaki kanan atau kaki kiri. Tergantung mana yang yang terkuat kalian untuk supaya menendang bola itu bisa lebih kencang atau bisa lebih jauh. Nah, jadi itu ya. Jadi bagaimana sih cara-cara untuk menendang bola supaya tendangan itu jauh, tendangan itu pas, mengoper itu pas ya ke temannya. Nah, karena apa? Karena dalam pertandingan sepak bola itu bukan permainan individu. Pertandingan sepak bola itu adalah pertandingan kolektif. Karena di sana ada teman-temannya. Jadi bagaimana kalian bisa mencetak gol itu adalah kerjasama tim. Beda dengan atletik ya, atau misalkan lari ya, atau badminton. Badminton juga sama ya, ada yang single, ada yang double. Nah, kalau sendiri mah ya gimana kita gitu. Yang penting kita mendapat poin dan mendapat kemenangan. Itu kalau sendiri atau single. Kalau permainan kolektif seperti sepak bola, tentunya kalian diajarkan bagaimana kalian bisa menciptakan gol, ya, bisa mengoper teman, ya, bagaimana mengumpan, bagaimana mencetak gol itu ke gawang itu dengan cara apa? Ya, permainan kolektif. Tidak bisa kalian bermain sendiri karena apa? Di sana ada lawan. Kecuali di sana nggak ada lawan, bisa bawa sendiri, kemudian bisa mencetak gol. Nah, jadi paham ya? Jadi permainan sepak bola itu adalah permainan kolektif, ya, permainan tim, bukan permainan individu. Nah, jadi tidak bisa kalian egois bawa sendiri. Ya, itu. Nah, di sini juga kalian diajarkan bagaimana kalian menendang, ya, cara menendang, cara mengoper. Nah, di sini ada 3 kaki, bagian kaki yang bisa untuk menendang atau mengoper. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada kaki bagian dalam. Nah, ya, bagaimana itu di apa? Nanti akan di share fotonya mana sih nendang bagian kaki bagian dalam, kemudian kaki bagian luar, dan kemudian punggung kaki. Nah, ya, sekarang Bapak akan menyampaikan atau mengulas ya terkait dengan bagaimana kita menendang menggunakan kaki bagian dalam. Nah, cara-cara melakukan tendangan dengan
kaki bagian dalam, lihat, perhatikan ya, kelihatan ya gambarnya ya, anak-anak kelihatan. Ya. Nah, itu contohnya, contoh bagaimana menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, ada beberapa strategi ya supaya bola itu bisa kita tendang menggunakan kaki bagian dalam. Yang pertama, lihat posisi kita, sikap awal kita ya, kita berdiri di belakang bola ya, jangan kita posisi di belakang bola. Nah, ya, kemudian kaki menumpu di belakang bola. Nah, ini juga kalian harus paham ya, teknik-teknik dasar bagaimana cara menendang bola. Kemudian, nah, sikap badan tegak atau condong sedikit ke depan, ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah pandangan ke arah bola. Jadi kalian bisa lihat dulu bola, kemudian baru tendang arahnya kemana. Nah, Ya. kemudian ketika kita akan menendang, ayunkan kaki untuk menendang bola. Ya. Kemudian selanjutnya teknik menendang dengan kaki bagian dalam ya, setelah tadi beberapa poin yang disebutkan, baru kalian menendang bola dengan kaki bagian dalam. Nah, selanjutnya Halo. Halo. Pak itu mute. ya, sebentar. Ini lagi di-share lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana cara menendang kaki dengan bagian luar. Ya. Jadi perhatikan. Nah, ini ya. Yang kedua adalah bagaimana kita menendang menggunakan kaki bagian luar. Cara-caranya pasti hampir sama, cuma kita menendangnya agak berbeda. Nah, yang pertama adalah sikap pemulaan berdiri di belakang bola, sama seperti tadi bagaimana kita akan melakukan menendang menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian bersentuhan kaki dan bola harus tepat ya. Kemudian pandangan ke arah bola. Nah, kemudian kaki untuk menendang bola diayunkan. Jadi kakinya diayunkan ya. Jadi ada apa ya? Ada ancang-ancang untuk menendang bola supaya bola itu apa? Lebih kencang ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk menendang kaki bagian luar. Nah, ini ya. Jadi itulah perhatikan kaki bisa contohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan punggung kaki, menendang menggunakan punggung kaki. Nah, ini juga tentunya sama untuk kalian berdiri pasti di belakang bola. Nah, kaki tumpu di sebelah bola yang kaki kiri ya. Kemudian kaki kanan diayunkan menggunakan punggung kaki ya. Terus sama pandangan ke arah bola. Sikap badan agak condong ke depan. Nah, ini. Jadi sama tadi dari bagaimana menendang kaki menggunakan kaki bagian dalam, terus menendang kaki bagian luar, kemudian yang sekarang menendang menggunakan punggung kaki. Nah, selanjutnya adalah ini, menahan atau mengontrol bola. Nah, ini juga penting ya, teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola ya, bagaimana kita mengontrol bola, bagaimana kita menahan bola. Nah,
Jadi menahan atau mengontrol bola adalah menghentikan bola yang datang untuk dapat ya menguasai bola. Ya. Dan supaya dapat menguasai bola dengan baik dan perlu memperhatikan datangnya bola. Ya, menahan atau mengontrol bola dapat dilakukan dengan telapak kaki bagian bawah. Ya, kaki bagian dalam dan punggung kaki. Nah, jadi ada menghentikan bola, menahan bola atau mengontrol bola itu ada 3 cara. Bisa dengan menggunakan kaki bagian bawah, kaki bagian dalam, dan punggung kaki. Nah, jadi itu ya, ada 3 cara bagaimana kita mengontrol bola atau menahan bola itu dengan 3 cara. Ya, jadi itu ya, kalian harus paham ya, bahwa untuk mengontrol atau menahan bola bisa dilakukan dengan 3 cara. Nah itu ya, kalian harus paham ya, nanti ketika ada soal atau materi yang diberikan kepada kalian, ada pertanyaan, coba ada berapa ya, cara mengontrol atau menahan bola dalam permainan sepak bola. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bu bisa ke bawahnya, Bu. Bisa lanjut. Oke. Ini ya, tadi ada cara-cara hampir sama ya untuk mengontrol bola kaki bagian bawah, kaki bagian dalam. Cara-caranya adalah menahan bola dengan kaki bagian dalam adalah sebagai berikut. Nah, hampir sama ya, pasti kita fokus ke arah bola, datangnya bola. Nah, jadi akan berbeda ketika bola itu mengapa ya, datangnya pelan atau datangnya cepat juga itu pasti akan memperlakukan perlakuan yang berbeda. Nah, kemudian ujung kaki untuk menahan bola membentuk siku terhadap kaki tumpu. Nah, bola yang datang ditahan dengan kaki bagian dalam. Nah, ini juga kalian harus paham ya. Tapi memang agak sulit kalau tidak langsung dipraktekkan. Ini hanya pengetahuan saja ya anak-anak ya. Jadi perlu ketika kita harus paham betul itu memang perlu adanya praktek langsung. Nah, karena saat ini kita belajarnya lewat online, ya tentunya pasti akan berbeda ya dengan apa yang disampaikan. Dan pada intinya kalian memahami ya, memahami apa dasar-dasar ya, dasar-dasar permainan sepak bola itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan punggung kaki. Nah, ini juga hampir sama ya, hampir sama bagaimana kita menendang bola, ya mengontrol bola atau menahan bola itu bisa juga menggunakan punggung kaki. Ini juga hampir sama ya. Tentunya pandangan kita juga kita akan melihat datangnya bola, fokus ke bola. Ya. Nah, kemudian dan selanjutnya adalah bagaimana kita menggiring atau mendribble bola. Nah, ini juga perlu ya sebagai seorang pemain sepak bola tentunya teknik-teknik dasar bagaimana cara menggiring atau mendribbling bola yang benar itu seperti apa. Nah, tentunya itu kita harus paham ya, harus paham. Nah, apalagi mungkin di antara kalian ada yang pengen jadi pemain sepak bola ya, tentunya tentunya ini bisa kalian pelajari ya. Ya. Oke, anak-anak itu ya. Jadi ini juga sama. Bagaimana cara mengiring atau mendribble bola itu bisa dilakukan dengan kaki bagian dalam. Nah, teknik-tekniknya juga bagaimana supaya bola itu tidak susah
dribble atau tidak mudah diambil oleh lawan. Tentunya bola itu harusnya tidak boleh jauh-jauh dari kaki kita. Nah, jadi kalau ketika kita akan mendribble ya kaki bagian dalam, berarti kita fokus ya bagaimana kita mendorong bola atau menggiring bola itu dengan kaki bagian dalam. Sikapnya juga sama. Bagaimana kita berdiri, pandangan ke depan, terus pergelangan kaki itu diputar keluar. Kemudian dorong bola menggunakan kaki bagian dalam dengan ini juga tadi yang disampaikan Bapak juga bisa menggunakan kaki bagian luar. Ya, jadi tentunya kalau kita akan mendribble atau menggiring bola itu bisa menggunakan dua kaki atau dua bagian kaki ya, bukan dua kaki ya, harus dipahami ya. Kalau kita akan melakukan mendribble bola atau menggiring bola bisa menggunakan dua bagian kaki ya, kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Nah, kemudian selanjutnya, ini ada teknik-teknik bagaimana kita menyundul bola atau mengheading bola ya. Nah, di sini ada 4 teknik untuk menyundul bola dengan benar. Nah, jadi menyundul bola itu juga ada tekniknya. Jadi tidak asal aja. Nah, bagaimana menyundul bola itu bisa kencang ya atau tarik ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah menyundul bola dengan sikap berdiri. Nah, ini adalah ada beberapa teknik supaya sundulan bisa berjalan dengan baik ya. Ya. Di sana kalian bisa perhatikan ada gambar di sampingnya ya. Nah, bagaimana menyundul bola itu bisa berdiri atau bisa dilakukan dengan baik. Nah, 1, pastikan sikap badan tidak dalam posisi bergerak dan berhenti. Jadi itu ya salah satunya posisi badan kita ya. Kemudian hadapkan tubuh pada datangnya bola. Jadi fokus ya, ketika kita akan menyundul bola berarti kita harus fokus ke datangnya bola. Kemudian adalah badan condongkan ke belakang sedikit. Nah, itu juga supaya apa? Supaya mendapatkan sundulan yang baik atau yang maksimal. Nah, ini juga harus fokus. Fokus datangnya bola. Nah, jangan kalian mau nyundul bola tapi tidak fokus, tadinya mau disundul, akhirnya apa? Bola itu jatuhnya ke muka kalian. Ya. Jadi kalian harus fokus ke datangnya bola. Nah, ini yang terakhir adalah gunakan kekuatan otot perut untuk melakukan dorongan. Nah, bagaimana biar kuat ya otot perutnya untuk menyundul bola itu pakai kekuatan perut, otot perutnya supaya tendangannya itu biar maksimal. Nah, kemudian yang kedua adalah menyundul bola dengan sikap melompat. Pak, suaranya putus, Pak. Patah-patah. Pak, suaranya Suaranya patah-patah. Suaranya patah-patah. Suaranya patah-patah sampai ke tanah. Suaranya patah-patah. Suaranya patah-patah. Sinyal kayaknya. Iya, betul. Tahu headset ya. Kayak gitu kan. Lawan di patah-patah. Bapak, baru suaranya putus. Saja diputus. Putus-putus gitu.
putus-putus pas suaranya. Kayak gini nih. Pak Ruli, punten mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Waktunya 5 abad lagi ya. 5 jam kemudian. 5 tahun Enggak lagi. gitu. 5 hari kemudian. 5 tahun. Putus-putus. 5 abad. 5 dekade aja. 5 Tahun. tahun. Pak Ruli mungkin bisa Lift dulu. anak-anak ini aja Pak, suaranya kurang terdengar jelas. Mungkin bisa di chat aja Pak. Oh iya. Oh, right. Oh. Iya Pak Ruli. Aku nge-like ternyata. Aku tuh punya. Aku udah sultan. Ya. Nge-like. Pantes soalnya putus-putus. Aduh. Aduh, HP ku udah panas. Harus di baterai isi. Kena 15% lagi. Gas aku nanti ngedrop, rusak loh. Alah, cepat lah. Alamak, 14%. Dan Sayang sekali. gas ajijan. Dicek sambil dipakai, mah aduh sayang banget. Nambahnya paling lama. Pin. Aduh ya Allah. Alamak, 13%. Halo monitor Pak Ruli, gimana mau dilanjut? Suaranya Pak Ruli belum putus Pak. Iya Pak, putus-putus. Coba saya mute all dulu ya, anak-anak semuanya. Mohon izin Bu Ika mau mute all semuanya ya. Oh iya. Oke. Gak ada ini. Oke, Pak Ruli silakan boleh di unmute Pak Ruli. Muncul di layar? Oke, siapa Ruli, mangga. Tapi masih putus-putus, Pak. Ya, suaranya masih putus-putus. Kemungkinan sinyal Pak di situ stabil sinyalnya. Ada tulisan unstabil. Atau mungkin bisa lewat chat aja gitu. Iya.
pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca mohon maaf ya. Selanjutnya Bapak berikan wakilnya kepada kita. Terima kasih semuanya atas segala sesuatunya untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli sudah menyampaikan materi. Maaf, ini Bu Ika langsung tiba-tiba masuk ini ya, mengambil alih Pak Ruli. Bukan mengambil alih sih, kita bekerja sama ya Pak Ruli ya. Kita sama saling membantu anak-anak ya. Saling membantu namanya kolaboratif ya. Kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Meskipun Bu Ika mengajarnya tematik, tapi nggak apa-apa membantu Pak Ruli untuk membantu jalannya presentasi Pak Ruli. Oke ya. Anak-anakku, tadi suara Pak Ruli sepertinya delay karena pengaruh sinyal atau pengaruh yang lainnya. Mungkin ya Pak Ruli ya. Baik, kita sama-sama silakan anak-anak untuk berdoa dengan posisi yang baik dulu. Kita akhiri kegiatan PJOK ini. Silakan duduk yang rapi. Dalam posisi mute, nggak apa-apa, sama Bu Ika di mute. Jadi suaranya suara Bu Ika sama suara Pak Ruli saja. Anak-anak berdoanya dari rumah ya. Kita tutup kegiatan atau pembelajaran PJOK kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan anak-anak, kalau ada yang ditanyakan nanti boleh japri ke Pak Ruli ya. Oke. Ya, Nomor kontaknya Pak Ruli. Terima kasih ya. Halo. Kontaknya Pak Ruli sudah ada di grup Semuanya. ya. Dadah. Assalamualaikum. Bu Ika live kan ya semuanya. Dadah semuanya. Dadah dulu. Dadah. Ya. Waalaikumsalam. Sehat Nova. Ya. Hari ini anak-anak boleh langsung istirahat habis ini. Habis itu nanti pelajaran PPKN ya. Istirahat dulu. Dadah. Assalamualaikum. Bu Ika live kan. Izin pamit ya, Pak Rudi pamit ya. Semangat ya semuanya.